Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini di bulan Syawal, setelah kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga kita berhari raya. Mudah-mudahan ibadah kita selama di bulan Ramadan, amal-amal soleh kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ittiba'ul Hawa, itu tentang mengikuti hawa nafsu. Dan terakhir yang kita bahas dari kitab ini adalah tentang ilajul hawa. Ini pembahasan terakhir sebelum khotimah, ya. Yaitu obat atau mengobati hawa nafsu. Halaman 43 kalau nggak salah, ya. 42. Empat tiga kalau 43 pertengahannya, jadi belum selesai. Seingat saya poin yang ketiga, yang terakhir, ya, itu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini yang akan kita baca sekarang adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim yang berkaitan dengan ilajul hawa, itu mengobati hawa nafsu. Mengobati hawa nafsu. Nah, penulis telah menyebutkan 3 poin, ya, berkaitan dengan cara mengobati hawa nafsu. Yang pertama, ar-ruju' ilallah subhanahu wa ta'ala wa du'a'uhu azza wa jal an yaqiyahu syarra hadhil ahwa. Yang pertama adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya dari keburukan hawa nafsu. Ini yang pertama. Ya, di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan hawa nafsu yang buruk. Ya, atau dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah mengisi hati dengan apa yang sebaliknya. Dengan apa yang sebaliknya dari hawa nafsu. Di antaranya adalah mahabbatullah, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita sembuh dari hawa nafsu, supaya hati kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, maka hendaklah kita mengisi hati kita dan memenuhinya dengan apa yang menjadi lawan dari hawa nafsu tersebut. Kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Kita isi dengan amal-amal kebaikan yang disebut dengan a'malul qulub, itu ya, amal-amal hati itu. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang berilmu dan orang-orang soleh. Mukhalatatul ulama wa ahlis shalah. Nah, ini yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu. Taib. Nah, setelah menyebutkan 3 poin itu, penulis mengatakan wa qad dzakara Ibnul Qayyim jumlatan minal umur allati yumkinu lil mar'i an yatakhallasa minal hawa. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan sejumlah perkara yang memungkinkan bagi seseorang an yatakhallasa minal hawa, dia membebaskan dirinya dari hawa nafsu bil isti'anati biha, yaitu dengan bantuan perkara-perkara tersebut, dengan bantuan sejumlah perkara yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, seseorang akan terhindar atau terbebas dari hawa nafsu. Ba'da aunillahi lahu, tentu saja setelah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Yang dalam kitab dan aslinya dalam kitab Raudhatul Muhibbin ini sebetulnya poinnya banyak. Poinnya banyak sampai berapa puluhan, 20 ke atas. Tapi yang disebutkan di sini hanya 9. Dan disebutkan oleh Al-Imam Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin ini juga oleh penulis sebetulnya juga disebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang disebutkan di sini adalah yang mungkin belum disebutkan sebelumnya. Jadi hanya 9 saja di sini. Di kitab aslinya ada sekitar 29. Taib. Faqal, maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan fa in qila, apabila dikatakan, ditanyakan, fa kaifa yatakhallasu min hada man waqa'a fihi, maka bagaimana caranya melepaskan diri orang yang telah terjatuh ke dalamnya. Jadi orang yang telah terjatuh ke dalam hawa nafsu, bagaimana cara dia menyelamatkan dirinya, bagaimana cara dia membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari hawa nafsu. Qila, dikatakan yumkinuhu takhallusu bi'aunillahi wa taufiqi lahu bi umurin, memungkinkan baginya untuk terbebas dari hawa nafsu dengan bantuan dari Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya,
bi umurin dengan beberapa perkara nadzkuru minha kami akan sebutkan di antaranya. Kami akan sebutkan sebagiannya. Nah, di antaranya pertama ahaduhuma azimatu harrin yagharu li nafsihi wa 'alaiha. Yang pertama dengan azimah. Seseorang akan terbebas dari hawa nafsu dengan tekad yang harrin, artinya panas ya, atau membara lah gitu ya. Azimatu harrin yaitu tekad yang membara. Tekad yang membara. Dia cemburu kepada dirinya, untuk dirinya dan atas dirinya. Cemburu terhadap dirinya sendiri. Maksudnya ya dia tidak ingin dirinya terjerumus kepada keburukan-keburukan. Dengan semangat itu, dengan tekad itu, maka seseorang akan terbebas dari hawa nafsunya dengan tekad yang membara, tekad yang berapi-api, gitu ya. Ya tidak ingin dirinya itu menjadi korban hawa nafsu. Ya, tidak ingin dirinya binasa sengsara disebabkan karena hawa nafsunya. Nah, perasaan itu jika dimunculkan dalam hati, maka ini akan menjadi sebab seorang terbebas dari hawa nafsu. Kemudian as-tsani yang kedua, ya. Yang kedua jar'atu sabrin. Jar'atu sabrin itu tegukan kesabaran. Gunakan kata jar'ah. Jar'ah itu tegukan. Jadi kalau kita ingin sembuh dari hawa nafsu, maka harus meneguk kesabaran gitu. Sabar itu obat yang harus kita minum, harus kita teguk supaya diri kita sembuh ya dari pengaruh hawa nafsu. Yasbiru nafsahu, dia harus menyabarkan dirinya ala mararatiha tilkas sa'ah, dia harus menyabarkan dirinya atas pahitnya tegukan kesabaran itu. Jadi seperti obat itu ya, seperti obat ya, obat itu kan pahit, obat itu pahit. Ketika seorang sakit dan dia harus meminum obat supaya dia sembuh, maka sekalipun pahit dia akan meminumnya pada saat itu ya. Nah, jadi penulis mengatakan yang kedua jar'atus sabri, tegukan kesabaran, harus sabar sekalipun pahit. Sabar itu ya pahit, akan pahit sekali ya. Seperti tidak ada yang lebih pahit ya, tidak ada yang lebih pahit dari kesabaran. Ya, tapi mau gimana lagi gitu. Kalau ingin sembuh, ingin bebas, ingin terlepas dari belenggu hawa nafsu, dari pengaruh hawa nafsu, dari penguasaan hawa nafsu terhadap diri kita, ya, kita harus bersabar. Ala mararatiha tilkas sa'ah, di atas pahitnya tegukan kesabaran itu pada waktu tersebut, pada waktu kita meneguknya ya. Dan ya pahitnya hanya ketika itu saja sebetulnya, pahitnya ketika itu saja ya. Setelahnya ya kesabaran itu ya manis sekali buahnya ya. Jadi sabar itu pahit ketika meneguknya, tapi akibatnya itu atau buahnya itu sangat manis. Nah, asal itu yang ketiga quwwatu nafsin, kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa. Quwwatu nafsin tusyajji'uhu ala syurbi tilkal jar'ah. Jadi jiwa harus kuat
Untuk apa? Jiwa yang kuat yang akan mendorongnya, menyemangatinya gitu, untuk meminum tegukan tersebut. Itu tegukan kesabaran itu. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi supaya kita bisa meneguk kesabaran itu, meminum ya tegukan kesabaran itu, maka jiwanya harus kuat. Jadi diperkuat jiwanya supaya kita berani untuk bersabar, supaya kita mau untuk bersabar. Quwwatu nafsi. Ya, maka dibutuhkan wasyaja'ah kulluha sabru sa'ah. Wasyaja'atu, dan syaja'ah yang disebut dengan syaja'ah, keberanian itu intinya, hakikatnya apa? Keberanian itu sabru sa'atin. Itu bersabar ya pada saat itu. Bersabar pada saat itu. Jadi pada saat kita ya membutuhkan kesabaran itu untuk melawan hawa nafsu. Ya. Itulah keberanian. Jadi keberanian itu adalah kemampuan untuk bersabar pada saat melawan hawa nafsu. Ya, bukan justru memperturutnya. Orang yang perturut hawa nafsu itu bukan orang yang pemberani. Bukan orang yang pemberani. Wa khairu aisyin adrakahu al-'abdu bisabrihi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, dan sebaik-baik kehidupan yang didapatkan oleh seorang hamba adalah dengan kesabarannya. Jadi hidup yang paling baik, kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling indah yang didapatkan oleh seorang hamba adalah dengan sabar. Dengan sabar. Wa khairu aisyin adrakahul abdu bisabrihi. Warabi'u, yang keempat, mulahadhatuhu husna mauqi'il aqibah. Di antara cara supaya terbebas dari hawa nafsu adalah mulahadhatuhu, dia memperhatikan, dia memikirkan, selalu memperhatikan apa? Husna mauqi'il aqibah wasyifa bitilkal jar'ah. Ya, dia memperhatikan, dia memikirkan akibat yang baik dan kesembuhan dengan sebab tegukan tersebut. Gitu ya, dengan sebab tegukan tersebut. Itu tegukan apa tadi? Tegukan kesabaran. Kalau dia bersabar, dia akan sembuh. Seperti orang yang sakit tadi ya. Seperti orang yang sakit. Sekalipun dia harus menjalani pengobatan gitu kan, harus minum obat dan lain sebagainya. Dan itu menyengsarakan dan itu pahit gitu kan. Tapi ketika dia membayangkan bahwa dengan obat ini, dengan semua ya hal-hal yang dia lakukan dalam rangka dia mengobati dirinya itu dan tidak akan sembuh, maka semua itu bisa dia jalani. Jadi yang harus diperhatikan adalah kesembuhan dengan sebab ya dia meminum obat tersebut ya, sekalipun pahit. Ya, ini juga sama. Ya, hendaklah dia memperhatikan itu. Ketika dia membayangkan bagaimana jika dia sembuh dari hawa nafsu, itu hidupnya tenang, hidupnya bahagia, gitu kan? Batinnya sehat, jiwanya kuat, gitu ya. Dia bahagia. Ya, kalau dia sembuh dari hawa nafsu itu, maka ya sabar, tahan dulu, gitu. Ya, tahan dulu. Dan kesabaran itu hanya sesaat saja, tidak akan terus menerus gitu. Nah, ini yang keempat. Jadi dia memperhatikan apa? Akibatnya. Al-khamisu, yang kelima, di antara cara untuk mengobati hawa nafsu, mulahadhatuhu al-alamaz zaid ala ladzati ta'ati hawa. Yang kelima, hendaklah dia juga memperhatikan kesengsaraan yang lebih besar, kesengsaraan yang lebih banyak atas kelezatan dalam mentaati hawa nafsunya.
atas kelezatan dalam mentaati hawa nafsunya. Jadi di dalam memperturut hawa nafsu itu memang ada kelezatan. Ada kelezatan. Ya. Akan tapi yang hendaklah juga disadari, juga adalah bahwa di dalam memperturut hawa nafsu itu ada kesengsaraan yang akan timbul. Ada kesengsaraan yang akan timbul. Nah, hendaklah dia kemudian membandingkan, memperhatikan dua-duanya. Jangan sampai dia hanya melihat kepada kenikmatan-kenikmatannya saja. Jangan sampai dia hanya melihat kepada kelezatan dia dalam memperturut hawa nafsu itu. Jangan sampai dia hanya melihat kepada sisi kelezatan yang dijanjikan oleh hawa nafsu. Yang dia juga harus perhatikan adalah bahwa akibat memperturut hawa nafsu itu dia akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, al-alamuz zaib. Ya, kesengsaraan yang lebih besar itu kan lebih banyak daripada kelezatan memperturut hawa nafsunya. Dan alam ini atau kesengsaraan ini atau rasa sakit ini, ya alam itu artinya juga rasa sakit. Ya tidak hanya di akhirat sebetulnya. Ya, tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Ya, seorang yang dia selalu memperturut hawa nafsunya, maka kesengsaraan itu akan dia dapatkan, rasa sakit itu akan dia dapatkan ya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Dia akan merasakan wahsyah itu kan, ketidaknyamanan hati. Ya, dia akan merasakan ya ketidaktenangan, ketidaknyamanan hati itu. Itu semua akan dirasakan oleh orang yang suka memperturut hawa nafsu. Ya, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Da' wa Dawa itu kan penyakit dan obatnya. Di antara yang banyak sekali disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab itu adalah penyakit yang ditimbulkan gitu ya oleh sebab memperturut hawa nafsu atau bermaksiat kepada Allah. Di dampak-dampak buruk itu sampai puluhan disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, obat penyakit dan obatnya. Memperturut hawa nafsu itu penyakit, dan obatnya adalah diantaranya itu. Nah, jadi memperhatikan itu. Ya, selalu perhatikan seperti itu. Ketika ada dorongan untuk mengikuti hawa nafsu, ketika ada ajakan untuk melakukan perbuatan maksiat, dorongan dari hawa nafsu, hendaklah dia ya memperhatikan. Dia ingat. Ya, betul bahwa dengan memperturut hawa nafsu itu dia mendapatkan kelezatan saat itu. Tapi itu sesaat, sementara. Setelah itu dia akan merasakan kesengsaraan demi kesengsaraan. Ya, jadi harus membayangkan ke sana gitu, supaya bisa kemudian juga terbebas dari hawa nafsu. Kalau ya dia berpikir kalau dia terus-menerus dalam keadaan seperti itu memperturut hawa nafsu, ya, maka kesengsaraan itu akan terus bertambah. As-sadisu yang keenam, ibqa'uhu ala manzilatihi indallahi ta'ala. Yang keenam, hendaklah dia juga melihat kepada ibqa'uhu ala manzilatihi, itu mempertahankan kedudukannya indallah, di hadapan Allah. Wa fi qulubi ibadihi, dan di hadapan hati hamba-hamba Allah. Ya, seorang muslim, seorang mukmin itu kan punya kedudukan di hadapan Allah, punya kedudukan di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Sesuai dengan ketakwaannya. Ya, sesuai dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia kedudukannya di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
gitu kan? Begitu juga kedudukan seseorang di hadapan atau di dalam hati hamba-hamba Allah, di hati hamba-hamba Allah, ya. Nah, orang itu juga berbeda-beda kedudukannya. Nah, kita juga kan melihat manusia itu kan juga seperti itu. Para ulama, orang-orang soleh biasanya punya tempat dalam hati kita, punya tempat yang cukup yang tinggi, melebihi dari orang-orang tidak seperti mereka di dalam hati kita. Nah, kedudukan ini kan perlu kita pertahankan, gitu, ya. Nah, seharusnya ini lebih kita pertahankan daripada kedudukan sifatnya duniawi, ya kan? Nah, orang sekarang kan berlomba-lomba untuk mempertahankan posisi, biasanya kan, ya, posisi, punya jabatan atau punya, ya, posisi di perusahaan, di tempat kerja, itu kan ingin supaya apa? Tidak turun gitu, tidak bergeser posisi. Nah, seharusnya di hadapan Allah kita juga seperti itu, ya, seperti itu. Nah, kan tapi banyak orang yang ya tidak peduli lah dengan kedudukan di hadapan Allah gitu, posisi dan kedudukan di hadapan Allah, ya, banyak manusia yang tidak mempedulikan. Tapi posisi-posisi duniawi, ya, mereka berlomba-lomba untuk mempertahankan. Nah, jadi melihat kepada ini juga kata Imam Ibnu Qayyim, supaya kita sembuh dari hawa nafsu, terbebas dari hawa nafsu, hendaklah kita juga memperhatikan posisi kita dan kedudukan kita di hadapan Allah. Dengan kita memperturut hawa nafsu, maka kedudukan kita akan jatuh di hadapan Allah. Begitu juga kedudukan kita akan jatuh di hati hamba-hamba Allah, di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kita melihat, ya, kepada manusia itu, ketika seorang tadinya baik, tadinya soleh, kemudian dia berbuat maksiat, berbuat dosa, seketika jatuh, ya kan, kedudukannya di hadapan kita, ya, seketika dia hina dalam pandangan kita, ya. Makanya ini juga perlu kita perhatikan. As-sabi'u yang ke-7, itharuhu ladzatal ifah wa izzataha wa halawataha ala ladzatil maksiyah. Hendaklah dia juga mendahulukan, itharuhu, dia mendahulukan, ladzatal ifah wa izzataha wa halawataha, kelezatan ifah. Ifah itu menjaga diri dari hawa nafsu, menjaga kehormatan diri, ifah, ya. Kelezatan iffah, kemuliaannya dan manisnya iffah itu iffah itu sekali lagi apa? Menjaga diri dari hawa nafsu, menjaga diri dari maksiat, itu iffah namanya. Maka kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sungguhnya aku, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan afaf. Afaf artinya kemampuan untuk menjaga diri dari dosa, maksiat yang akan menjatuhkan harga diri kita, ya. Nah, kelezatan menjaga diri dari hawa nafsu, kemuliaan dan manisnya iffah itu hendaklah diutamakan daripada kelezatan bermaksiat, Nah, makanya ini juga sama lagi tadi, ya, membandingkan lagi. Jadi maksiat itu ada kelezatan, tapi menahan diri dari kemaksiatan itu kelezatannya lebih besar, ya, kelezatannya lebih besar. Jadi ketika kita mampu menahan diri dari kemaksiatan, dari hawa nafsu, itu juga ada kelezatan, bahkan lebih besar lagi kelezatan. Nah, jangan mengorbankan, ya, yang ini yang lebih lezat untuk mendapatkan kelezatan yang lebih rendah darinya. As-samin yang ke-8, farahuhu bi ghalabati aduwihi wa qahrihi lahu wa raddihi khasi'an bi ghaidhihi wa ghammihi wa hammihi.
Yang kedelapan, hendaklah dia juga melihat kebahagiaannya, kepuasannya. Dengan apa? Dengan sebab dia mampu mengalahkan musuhnya, menaklukkannya, mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan rugi, dalam keadaan hina. Bigoidhihi, dengan membuat musuhnya itu marah, wa gommihi wa hammihi, membuat musuhnya itu kecewa. Ya, kita kalau punya musuh, ya, kemudian kita saling mengalahkan dengannya. Ketika kita mampu mengalahkannya, ketika kita mampu menaklukkannya, ketika kita mampu membuat dia marah, jengkel, kesel, gimana rasanya? Senang, bahagia, gitu kan? Kita senang, kita bahagia. Ya, haitsu lam yanal minhu umniyatahu, itu ketika musuhnya itu tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang dimaksud musuh di sini siapa? Syaitan. Yang dimaksud di sini adalah musuh adalah syaitan. Syaitan itu apa keinginan dari kita? Ya, keinginannya adalah menjadikan kita memperturut hawa nafsu. Ya, dia ingin kita mengikuti langkah-langkahnya. Dia ingin kita ini menjadi manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ketika kita melawan hawa nafsu dan berhasil kita mengalahkan hawa nafsu, maka kita juga telah berhasil mengalahkan musuh ya utama kita, yaitu syaitan. Dan itu ada kebahagiaan gitu, ada kepuasan yang sangat besar ketika kita mampu mengalahkan. Allahu ta'ala yuhib min abdihi an yuragima aduwahu wa yaghidhahu. Dan Allah itu menyukai hambanya yang membuat jengkel, membuat marah musuhnya. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala yati'una mauti'an yaghidhul kuffara wala yanalu min aduwin nailan illa kutibalahum bihi amalun soleh. Jadi membuat jengkel musuh itu termasuk amal soleh. Ya, adapun di sini konteksnya ini perang orang-orang kafir, dan tidaklah mereka ya menempati suatu tempat yaghidhul kuffar, yang dengannya mereka itu membuat jengkel orang-orang kafir, wala yanaluna min aduwin naila, dan tidaklah mereka menimpakan keburukan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, illa kutibalahum bihi amalun soleh, melainkan dicatat untuk mereka dengan sebab itu amal soleh. Nah, jadi orang-orang beriman ketika mereka melawan orang-orang kafir, kemudian membuat jengkel orang-orang kafir, membuat kesal orang-orang kafir gitu ya, bahkan menimpakan keburukan kepada mereka, melukai mereka, bahkan membunuh mereka, maka dicatat untuknya dengan sebab itu amal soleh. Nah, ini orang-orang kafir ya, ini setan juga sama, orang-orang kafir juga dari kalangan manusia. Nah, ketika juga setan yang selalu menggoda kita, membisik-bisiki kita supaya kita mengikuti hawa nafsu, kemudian kita menolaknya, kemudian kita melawannya, kita tidak mengikutinya, maka setan kan marah, setan jadi jengkel. Maka itu sesuatu yang disenangi. Wa alamatul mahabbati shadiqah, dan tanda kecintaan yang benar, mughayadhatu a'da'il mahbub wa muraghamatuhum. Di antara tanda kecintaan yang benar adalah membuat jengkel musuh-musuh yang dicintai. Membuat marah dan membuat jengkel musuh-musuh yang dicintai. Ya. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara tanda bahwa kita itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita membuat marah dan membuat jengkel musuh-musuh Allah gitu.
At-tasi'u yang ke-9 terakhir, ma'rifatu anna mukhalafatal hawa tujibu syarafad dunya wa syarafal akhirah. Menyadari atau mengetahui bahwasannya menyelisih hawa nafsu menjadi sebab kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Wa izzal zahiri wa izzal batin, kemuliaan lahir dan kemuliaan batin. Wa mutaba'atuhu, dan mengikuti hawa nafsu, tadha'ul abda, itu akan merendahkan seorang hamba fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa tudhilluhu fil zahiri wa fil batini, dan akan membuatnya terhina baik secara lahir maupun secara batin. Ya, menyadari bahwa menyelisih hawa nafsu adalah kemuliaan dunia dan akhirat, kemuliaan lahir dan kemuliaan batin. Ya, di dunia mendapatkan kemuliaan, di akhirat juga mendapatkan derajat atau kemuliaan. Ya, lahir juga mulia, batinnya juga mulia. Adapun mengikuti hawa nafsu akan merendahkan seorang hamba, menjatuhkan kedudukan seorang hamba di dunia dan di akhirat, dan membuatnya menjadi terhina secara lahir dan secara batin. Ya, sehingga batinnya itu tidak hanya lahir, tapi batinnya juga merasa terhina. Ya. Dan kita juga ya bisa merasakan sebetulnya ketika kita mengikuti hawa nafsu, batin kita itu kayak itu hina gitu, rendah sekali kita itu. Gitu ya. Tapi ketika kita mampu untuk melawan hawa nafsu, tidak tergoda untuk mengikuti hawa nafsu, gitu kan. Kita lagi rajin ibadah, rajin beramal soleh, itu kan hati itu beda gitu. Batin itu terasa kita tuh punya kehormatan, itu punya harga diri gitu. Gitu ya. Nah, hingga kadang-kadang kita juga malu itu berjumpa dengan orang-orang soleh gitu, kalau lagi banyak dosa, banyak maksiat itu kan. Nah gitu, karena memang dirasakan seperti itu. Batin itu juga terasa hina dengan sebab mengikuti hawa nafsu. Taib. Kemudian al-hawa al-mahmud wal hawa al-madmum. Di sini penulis menjelaskan tentang hawa nafsu yang terpuji dan hawa nafsu yang tercela. Ini sekedar catatan saja, bahwa di antara hawa nafsu itu ada yang terpuji, sekalipun kebanyakannya hawa nafsu itu tercela. Hawa itu kan, hawa nafsu itu secara makna asalnya itu kan keinginan. Apa yang diinginkan oleh jiwa kita itu hawa nafsu. Ya, apa yang diinginkan oleh jiwa. Nah, keinginan-keinginan ini ada yang terpuji, ada yang tercela gitu. Tapi kebanyakannya adalah keinginan-keinginan yang tercela gitu. Layan bagi dhammul hawa mutlaqan wala madhuhu mutlaqan. Jadi hawa nafsu itu tidak dicela secara mutlak dan tidak dipuji secara mutlak. Wa innama yudhammul ifrat fihi. Akan tapi yang dicela itu adalah berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam hawa nafsu, melampaui batas dalam keinginan-keinginan hawa nafsu. Pamazada ala jalbil manafi wa daf'il madari asbaha madmuman. Maka hawa nafsu yang melebihi kepada hal mendatangkan manfaat dan menolak madorot, itu menjadi sesuatu yang tercela. Jadi selama dalam batas mendatangkan manfaat dan menolak madorot, ya, keinginan hawa nafsu itu ya sesuatu yang diperbolehkan, bahkan juga mungkin terpuji gitu. Nah, hawa nafsu itu menjadi tercela ketika melebihi kadar itu, melebihi koridor itu. Tujalbul manafi wa daf'ul madar, mendatangkan manfaat dan menolak madar. Wa hunaka hawan mahmud, dan ada hawa nafsu yang terpuji, yuhibbuhullah wa rasuluhu, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Wadzalika indama tusbihun nafsu tahwa ma yuhibbuhullah wa rasuluhu. Itu ketika hawa nafsu itu menginginkan atau cenderung kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, ketika hawa nafsu itu cenderung kepada Allah, kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, kalau hawa nafsunya seperti ini, jelas ini hawa nafsu yang terpuji. Kemudian penulis menyebutkan satu riwayat berkaitan dengan hawa nafsu yang tidak tercela ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kuntu agharu 'alal lati wa habna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku dulu cemburu kepada wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang ya salah satu kekhususan Rasul ya. Salah satu kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu boleh menikahi perempuan dengan hibah. Dengan hibah. Itu perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu ya. Ini sekali lagi kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul, kemudian aku mengatakan, atahabu almar'atu nafsa. Pantaskah seorang perempuan menghibahkan dirinya? Seperti itu. Jadi Aisyah seperti apa namanya? Mencela hal itu. Gitu ya. Falamma anzalallahu ta'ala, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaika. Kemudian Allah menurunkan ayat berkaitan dengan ya wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan turji man tasya'u minhunna, engkau tangguhkan atau engkau tolak siapa saja dari mereka wanita-wanita yang menghibahkan dirinya itu. Wa tu'wi ilaika man tasya, engkau juga boleh untuk menerima wanita-wanita tersebut. Wa man ibtaghaita mimman azalta, dan wanita-wanita yang sebelumnya wanita-wanita yang kamu inginkan dari wanita-wanita yang sebelumnya kamu tolak juga fala junaha alaika, maka tidak ada dosa untuk. Jadi boleh untuk Rasulullah SAW ini boleh. Gitu ya. Walaupun ayat ini nanti ada penafsiran yang lain, itu berkaitan dengan gilir, dengan qasam. Jadi tidak ada kewajiban bagi Rasul untuk menggilir istrinya secara sama gitu. Ya, secara sama. Jadi silakan kamu mau tunda siapa saja dari istri-istrimu, mau ya siapa yang kamu datangi, seperti itu arti. Nah, ini juga karena ini juga kekhususan Rasul SAW. Jadi kalau Rasul tidak ada kewajiban untuk apa? Menggilir istri-istrinya secara adil. Jadi mau menginap di mana saja silakan, mau tidak menginap di silakan seperti itu. Nah, kalau umatnya harus adil, kalau umatnya kalau punya istri lebih dari satu, gitu ya, kedua adil. Nah, qultu, kemudian Aisyah mengatakan ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Nah, ini kata-kata hawak ini poinnya di sini. Tidaklah aku melihat Rabbu melainkan dia mengabulkan dengan cepat apa yang diinginkan olehmu, gitu kan. Apa yang diinginkan olehmu. Nah, ini poinnya di sini, ini dalil bahwasannya apa yang diinginkan oleh Rasul disebut hawa di sini. Hawa nafsu disebut hawa nafsu. Ya, tapi ini sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahwa ba'dal umur wa kana subhanahu wa ta'ala yunzilul Qur'an muwafiqan li hawa. Jadi Nabi SAW itu terkadang menginginkan atau memiliki kecenderungan kepada suatu perkara, dan Allah Subhanahu wa taala ternyata menurunkan Al-Qur'an yang sesuai dengan keinginannya. Mimma yadullu ala anna mimma tahwahu nafsu ma huwa mahmud
wa mamduh. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa yang diinginkan oleh nafsu itu terkadang ada yang terpuji. Masih banyak ini. Mungkin satu pertemuan lagi insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.